Oke teman-teman, berjumpa lagi di channel YouTube saya Ngulik Teknologi. Nah, tentunya untuk teman-teman yang hari ini sedang berjuang untuk lolos tes substansi LPDP. Nah, ini ada beberapa tips yang mungkin bisa menjadi rujukan buat teman-teman, di mana tips ini dijelaskan oleh seorang awardee tentunya yang lulus pada tahun 2021. Dan mudah-mudahan teman-teman di tahun ini lolos menjadi awardee. Oke, disimak baik-baik ya. Terima kasih. Nah, seleksi substansi beasiswa LPDP. Jadi sebenarnya aku akan ngebahas kayak apa sih substansi itu. Nah, seperti yang kita tahu sebenarnya tahapan seleksi LPDP itu sendiri kan ada tiga, administrasi, tes bakat skolastik, dan substansi. Nah, sekarang mungkin teman-teman udah menyelesaikan dua tahapan ya, di mana ini adalah the final battle lah istilahnya ya, untuk bisa menjadi awardee, which is seleksi substansi. Nah, seleksi substansi ini adalah sebenarnya untuk menilai calon penerima beasiswa untuk mendapatkan informasi apakah kandidat tersebut itu sesuai dengan kriteria ataupun tidak. Selanjutnya di sini juga adalah kesempatan untuk teman-teman sendiri itu untuk ngejelasin sebenarnya apa sih yang teman maksud di esai yang udah dilakukan dan yang ingin dilakukan ke depannya yang teman-teman mungkin nggak bisa menjelaskan itu di esai karena mungkin keterbatasan jumlah kata ataupun ada hal-hal lain yang ingin di-highlight lagi gitu. Jadi di sini di interview adalah tempat di mana teman-teman untuk menjelasin, oh saya mau melakukan ini dan ke depannya saya akan berkolaborasi dengan siapa, ini yang udah saya lakukan saat ini dan kenapa saya harus sekolah lagi gitu. Nah, untuk interview sendiri sebelum COVID itu di tahun 2019 waktu itu saya masih dapet yang offline kebetulan. Jadi yang kayak Kak Win tadi jelasin bahwa kita itu ada dua kali wawancara. Jadi wawancara pertama itu lebih ke akademik ya. Terus ada wawancara yang kedua itu memang khusus untuk wawancara kebangsaan gitu. Nah, kalau sekarang kan setelah COVID ataupun kayak during the COVID itu kan udah ada online dan juga hybrid ya. Ada beberapa teman-teman yang bakalan online, ada juga nanti mungkin teman-teman yang offline. Nah, di sini juga lebih akan digali kepada akademiknya. Jadi untuk yang wawasan kebangsaan mungkin hampir nggak ada. Benar yang disampaikan sama Kak Mas Win atau Dokter Win ya. Nah, sebenarnya interviewer itu siapa aja? Yang pertama itu ada psikolog, yang kedua itu ada akademisi, dan yang ketiga itu ada staff LPDP. Tapi in some cases mereka tuh cuma dapat dua interviewer gitu. Nah, apakah si interviewer ini akan memperkenalkan diri? Oh, saya psikolog, saya akademisi, saya LPDP. Sometimes ya, sometimes enggak gitu. Ada juga yang kayak dia akan bilang saya misalnya dari LPDP, saya dari universitas ini. Nah, mungkin yang akan memperkenalkan diri saya dari universitas ini, ya teman-teman bisa indicate bahwa mereka itu adalah akademisi. In this case, mereka yang akan mungkin menggali terkait dengan rencana studi teman-teman gitu. Terus, nah ini yang paling menjadi sering ditanya. Sebenarnya wawancara LPDP itu dalam bahasa apa sih? Ini nggak ada pakemnya, teman-teman. Ini 100% itu tergantung si interviewer. Mau dia nanya dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris gitu. Nah, tapi most likely yang akan kuliah ke luar negeri memang lebih besar chance-nya itu untuk diwawancara dalam bahasa Inggris gitu. Nah, gimana kalau misalnya aku dapetin pertanyaan, tapi aku bisa menjawab pertanyaan itu. Namun kalau misalkan aku jawab dengan bahasa Inggris, itu akan membuat aku semakin terbata-bata. Kayak aku nggak bisa ngejelasin dengan detail, ataupun mungkin vocab aku itu kurang banget ngejelasin hal ini gitu. Nah, teman-teman bisa kayak minta izin dulu, may I answer the question in bahasa? Tunggu dulu direspon, baru dijawab. Oke,
Silahkan misalkan, baru jawab dengan bahasa Indonesia gitu. Tapi kalau following up questionnya nanti dengan dalam bahasa Inggris, dan tujuan teman-teman ke luar negeri, tolong dijawab lagi dengan bahasa Inggris meskipun itu sangat terbata-bata. Jadi kayak switching dari English ke bahasa itu kayak ultimate weapon, dimana kayak, oke, aku harus menggunakan ini gitu, aku harus switch. Aku nggak bisa ngejelasin ini dengan bahasa Inggris aku, misalnya gitu. Oke, terus kisi-kisi pertanyaannya itu seputar apa sih? Tentang data diri, apa-apa aja yang udah ditulis di CV, tentang rencana akademik, rencana psikolog, rencana studi, terkait dengan hal-hal psikologis, kayak gimana sih nanti pengambilan keputusan, gimana menghadapi stres yang seperti yang kayak Dokter Win tadi sampaikan. Karena jujur teman-teman, bagi mungkin kayak Dokter Win, mungkin Kak Puja juga tahu bahwa sebenarnya kuliah di luar negeri itu tidak seperti yang para award digambarkan di sosial media. Percayalah, ada part-part yang benar-benar di-hide, kayak stresnya kuliah dengan reading list yang banyak, tapi juga harus masuk kelas, harus diskusi, harus study group, dan lain segala macam. Kadang-kadang itu memang bikin stres. Belum lagi deadline untuk mengumpulkan tugas di saat yang bersamaan. Nah, mungkin kayak pertanyaan-pertanyaan gimana cara kamu membagi waktu, gimana menghadapi stres, gimana nanti menjaga hubungan baik dengan keluarga, gimana cara kamu tetap menghadirkan sosok seorang ayah kalau misalkan udah punya keluarga dan anak keluarganya itu nggak dibawa ke negara tujuan, mungkin hal-hal seperti itu akan ditanyakan. Nah, selanjutnya lebih ke rencana masa depan. Selama selama aku wawancara mock up ya, aku mendapati bahwa banyak teman-teman itu ketika menjelaskan setelah kuliah rencana studi itu hanya di highlight benefitnya itu ke dia sendiri gitu. Padahal yang dicari mungkin lebih ke social impact-nya. Bagaimana teman-teman itu bisa memberdayakan orang-orang lain, orang-orang sekitar, dan Indonesia ke depannya gitu. Jadi ketika disampaikan, oh saya mau kerja di sini gitu, tapi bukan kemauan untuk kerjanya seperti yang disampaikan oleh Dr. Win tadi, tapi lebih ke ketika kamu kerja di situ, bagaimana proses kamu, bagaimana kamunya itu bisa ngebantu ataupun menyelesaikan isu yang memotivasi kamu untuk lanjut sekolah gitu. Oke, lanjut. Nah, kenali diri kamu. Sebenarnya kamu tuh siapa? Jangan sampai kamu tuh nggak tahu siapa kamu sendiri gitu. Apa kelemahan dan kekurangan udah disampaikan tadi, potensi, prestasi yang membanggakan, dan kenapa kamu layak untuk menjadi award di LPDP. Yang kayak Dr. Win bilang sampaikan tadi, kayak kenapa LPDP ini harus invest di kamu gitu. Nah, jangan meniru template jawaban dari orang lain, seperti yang disampaikan Kak Puja. Karena setiap individu itu punya alasan yang berbeda, dan dia itu punya unique selling point masing-masing, and you have to find it by yourself. Dan aku percaya setiap isu yang kalian angkat, setiap hal yang memotivasi kalian untuk S2, itu sebenarnya sangat-sangat menarik gitu. Contoh kemarin aku dapet eh satu student di sini di SAC, dia itu hukum tapi dia ngangkat masalah kesehatan. Kayak pertama aku bingung, ini kenapa dia mengangkat masalah kesehatan? Dia kan mau mau ngangkat permasalahan hukum gitu. Nah, ternyata setelah aku diskusi, setelah aku baca esainya, setelah kita wawancara, oh ternyata dia itu ingin ngebuat, bukan ngebuat sih, lebih ke kayak nge-support program pemerintah terkait dengan rencana pemerintah yang membikin satu kelas terkait dengan BPJS gitu. Karena menurut dia semua orang itu punya hak, punya human right itu untuk mendapatkan fasilitas kesehatan. Jadi ketika fasilitas kesehatan ini dibagi kelas 1, 2, dan 3, nah orang-orang yang nggak bisa afford untuk fasilitas kesehatan kelas 1, tentunya kan akan menumpuk nih di kelas 3. Nah, dan apa rencana kamu gitu? Nah, ini kenapa kamu layak menjadi awardee gitu. Hal-hal yang mungkin orang tidak kepikiran sejauh itu, tapi kalian punya sesuatu untuk kalian tawarkan ke si pemberi beasiswa ini. Dalam hal ini LPDP. Oke, and the most important thing adalah temukan benang merahnya. Kayak semua orang mungkin yang daftar di sini, yang daftar beasiswa LPDP, tentunya ingin melanjutkan studi. Tapi
nggak semuanya itu bisa diberikan beasiswa. Nah, di sini unique selling point itu tadi gitu. Apa sih permasalahannya sehingga kamu tuh harus S2? Jangan jangan hanya berikan alasan, oh saya mau jadi dosen gitu. Semua juga pengen jadi dosen. Oh saya mau kerja di sini. Semua pengen kerja di sini. Saya mau masuk consulting company. Ya udah, tinggal masuk aja. Kenapa harus S2? Atau saya ingin menjadi entrepreneur. Ya udah, banyak kok entrepreneur yang nggak S2 tapi sukses. Lah, kenapa kamu harus S2? Nah, jadi aku tuh sering bilang ke teman-teman kayak, aku ilustrasikan poin A, poin B, poin C. Poin B adalah permasalahan yang memotivasi kamu untuk S2. Nah, poin C adalah rencana yang akan ataupun aksi kamu setelah selesai S2 tuh bakalan ngapain. Nah, permasalahan tadi di poin B. Kita tahu setiap masalah itu pasti ada akar permasalahan yang menyebabkan masalah ini ada. Nah, katakanlah poinnya apa akar permasalahan itu poin A1, A2 dan A3. Nah, sesuatu yang akan kalian lakukan di poin C ataupun rencana pasca studi itu harus inline, harus relate, harus bisa menyelesaikan akar masalah itu ini tadi gitu. Apakah bisa ketiganya atau dua di antaranya atau hanya satu? At least ada yang ngeling ke poin A ini, akar permasalahan tadi. Karena cobalah kalian mau sekolah karena isu ini, karena isunya kesehatan, tapi yang kalian angkat masalah pendidikan, yang ingin kalian lakukan ke depannya adalah masalah pendidikan yang sama sekali mungkin nggak ada kaitannya. It's okay kalau kalian mau bilang, oh saya ingin melakukan bagian ini di pendidikan. Tapi gimana kalian bisa menghubungkan permasalahan pendidikan ataupun apa ya aksi kalian di area pendidikan ini bisa berimpact ataupun memberi kontribusi ke area yang memang menjadi main issue kalian tadi, which is kesehatan gitu. Nah, gimana kalian akan merealisasikan plan itu? Siapa aja yang akan terlibat gitu? Terus berapa lama ini akan text time-nya? Aku tuh juga sering bilang ke teman-teman yang mungkin dia, oh saya ingin melakukan sosialisasi. Ya, it's okay, sosialisasi. Tapi apa? Yang maksudnya sosialisasi apa gitu? Jangan hanya general statement, saya akan melakukan sosialisasi. Saya akan ngebangun wadah A, wadah B, ataupun wadah C. Aku tuh lebih menyarankan, coba deh, kalau misalkan kalian mau melakukan sosialisasi, ada nggak platform ataupun program-program pemerintah yang sebenarnya itu bisa kalian support instead of building a new one? Karena ngemulai sesuatu yang baru itu nggak mudah, teman-teman. Tapi ketika kalian melihat, oh ternyata pemerintah punya program ini, ternyata ada loh organisasi yang bergerak di bidang ini. Kalian bisa bilang, kalian mau collab, kalian mau support, or whatever you would like to do, tapi harus kalian mention organisasi tersebut, kalian mention program tersebut, itu akan lebih make sense. Oh, kenapa? Karena programnya udah ada, kalian hanya perlu chip in untuk menyempurnakan program tersebut. Terus, apakah nggak bisa bikin program sendiri? Bisa, tapi akan lebih, apa ya, bukan aku mau bilang bahwa program yang kalian tawarkan tidak bisa terukur, tapi mungkin akan lebih mudah bagi kalian untuk menjelaskan bahwa ini loh, programnya udah ada gitu. Jadi tinggal dilengkapi aja. Dan udah sangat pasti gitu, kalian bisa chip in di situ. Oke, terus ini untuk yang interview online istirahat yang cukup 2-3 hari sebelum interview, nggak perlu lagi di-push kayak aduh aku masih kurang di sini, aku harus ini harus itu, nggak perlu ya. Udah fokus aja persiapkan istilahnya mental ya untuk berperang di hari H. Terus yang kayak tadi Dokter Win bilang sampaikan sebelumnya, untuk WiFi cari tempat yang kondusif gitu. Kalau bisa sih, enggak kalau bisa sih, beberapa mungkin teman-teman di sini di SAC itu pernah sampai sewa hotel ya 1 hari untuk menjamin, untuk menghindari kayak blackout, mati listrik, habis itu wifi-nya mungkin lebih terjamin. Ya nggak ada salahnya sih kalau memang kalian ada dana dan kalian bisa investasi ke bagian itu sedikit gitu. Tapi itu nggak wajib. Nah, terus pakaian sopan ya, yang nyaman.
Kalau ada batik silahkan dipakai. Karena sometimes ada pertanyaan kayak dulu ya, karena sekarang mungkin udah nggak ada lagi. Apa buktinya kamu cinta ke Indonesia? Ya, ketika kamu pakai batik, ya udah ini salah satu bukti nyata saya cinta ke Indonesia. Saya senang memakai batik, bla bla segala macam. Karena ini adalah warisan dari Indonesia, bla bla segala macam. Jadi kayak ada bukti otentik. Nah, tapi nggak pakai batik bisa nggak? Bisa, nggak masalah gitu. Habis itu kalau meetingnya online, tidak ada salahnya untuk menghadiri join Zoom-nya tuh lebih cepat ya. Karena meskipun di set waktunya 30 menit per kandidat misalnya, ada kalanya itu lebih cepat. Jadi mungkin yang tadi di schedule jam 2 siang bisa jadi jam 1 ataupun setengah 1. Nah, datang lebih cepat itu lebih baik. Next, apalagi di sini. Nah, selama interview, sebenarnya ini udah di cover tadi sama Pak Puja. Jadi aku hanya akan melengkapi aja. Ketika menyampaikan jawaban, tolong teman-teman to the point aja. Karena ketika teman-teman terlalu banyak kasih introduction, nge-buying time untuk berpikir terlalu banyak, itu teman-teman akan hilang arah, kehilangan kontrol. Sebenarnya poin yang ingin disampaikan itu apa? Bahkan poinnya itu belum tersampaikan, teman-teman udah di-cut. Kalau Kak Puja di-cut beberapa kali, kalau aku memang di-cut experience ya, aku tuh di-cut di banyak pertanyaan dan memang nggak dikasih waktu untuk ngejawab. Di sini lebih dilihat ini anak bisa diatur nggak sih? Nah, dia bisa bisa nggak ngedengerin orang lain, nggak hanya orang lain yang mendengarkan dia. Habis itu eye contact karena ini akan berpengaruh ke confidence. Di beberapa case di sini aku juga melihat bahwa teman-teman masih banyak yang kayak lihat kiri kanan atas bawah gitu masih mikir dia harus ngejawab apa. Mungkin beberapa nge-recall apa namanya vocab juga. It's okay kalau memang nggak bisa di-recall dalam bahasa Inggris, just say I don't know how to say it in English, but in bahasa it's called bla 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 gitu kan. Langsung babat habis aja gitu. Gestur, ya mungkin kalian ngelihat gestur aku gini-gini dari tadi ya. Ini natural, tapi jangan dibuat-buat juga gitu. Kalau memang belum terbiasa, ya udah. Kalau memang nggak ada waktu, nggak usah dipaksakan. Tapi kalau bagi teman-teman yang masih agak lama dan belum dapat jadwal interview, silakan pelan-pelan apa namanya dilatih gesturnya biar bisa lebih meyakinkan aja gitu. Oke, terus yang terakhir, silakan persiapkan untuk pertanyaan-pertanyaan yang susah dan unpredictable question. Nah, di sini kalau misalkan teman-teman tuh kayak ditanya hal yang kayak, lah, kenapa ini ditanya gitu. Teman-teman harus bisa buying time 1 sampai 2 kalimat sambil memikirkan jawaban apa yang harus dijawab gitu. Semakin sering diasah akan semakin bagus. Oke, itu aja dari aku. Karena yang terakhir ya udah di cover semua tadi, so I just run to it. Finger cross untuk semuanya di sini. Semoga yang hadir di sini yang sudah di tahap substansi bisa menjadi award di LPDP dan nanti bisa juga ngebantu teman-teman lainnya untuk menjadi awardee. So, itu aja dari aku. Selamat malam semuanya. Terima kasih.